Waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Tak terasa, saya akhirnya berada dalam pesawat menuju ke Indonesia. Penerbangan dari Singapura melewati Selat Malaka ke Palembang, Indonesia tidak terlalu lama. Setelah mendarat, petugas imigrasi mencap paspor saya sambil berkata, "Anda diizinkan mendarat dan dalam 3 hari Anda harus melapor ke kantor imigrasi untuk mendapatkan izin tinggal selama setahun di Indonesia." Tetapi sebenarnya saya bermaksud tinggal di negeri ini untuk 10 tahun. Bapak CH, pemimpin WEC tim Sumatera, kemudian mengutus seorang mahasiswa menjemput saya dari Palembang menuju Tanjung Enim selama 4 jam perjalanan bumpy karena jalan berlubang-lubang. Ujian baru di Tanjung Enim yang dikenal sebagai kota tambang batu bara di mana keluarga CH tinggal, di tempat ini mereka telah mendirikan satu seminari Alkitab. Hari-hari ini adalah waktu buat saya untuk belajar bahasa Indonesia. Saya telah membeli 2 buku ketika masih di Australia. Buku ini menjadi pelajaran dasar bagi saya untuk mempelajari bahasa Indonesia. Tetapi pelajaran ini tidak berjalan dengan baik. Tidak ada tempat dan fasilitas belajar bahasa yang diatur dengan baik. Pengalaman ini sungguh suatu hal yang sulit dan menjengkelkan bagi saya. Suatu pengalaman memalukan bagi saya ialah ketika suatu hari saya makan siang bersama para mahasiswa di ruang makan. Mereka menyuruh saya berdoa untuk makan siang. Ketakutan meliputi saya. Saya tidak bisa berdoa walau satu kata pun. Saya duduk diam sementara mereka semua menunggu saya untuk berdoa dengan bersuara. Ketakutan seperti terjadi di Singapura kembali meliputi saya. Ketakutan ini menghantui saya terus-menerus selama beberapa waktu sejak tiba di Tanjung Enim. Dalam suatu perjalanan lain ke Palembang, bus kami berhenti di tengah jalan menaikkan penumpang. Orang yang berdiri dekat saya bertanya, "Mau kemana?" Seharusnya saya tahu menjawabnya. Tetapi saat itu, pikiran saya tiba-tiba kosong dan tidak bisa menjawab meskipun saya sudah tinggal 6 bulan di negeri ini. Pengalaman ini sungguh suatu hal menjengkelkan dan saya mempertanyakan diri saya, apakah saya akan bisa berbahasa Indonesia? Saya akhirnya memaksa diri belajar untuk bisa secara khusus mengajar dan berdoa. Tetapi ini pun sungguh suatu perjuangan. Tantangan kedua yang saya alami sejak tiba di Indonesia adalah sakit diare dan sering muntah-muntah sepanjang malam. Fase ini terjadi karena masa penyesuaian tubuh saya dengan iklim tropis. Setelah itu menjadi terbiasa. Saya tinggal di kamar sendiri di asrama mahasiswa putra. Saat itu usia saya 29 tahun dan masih lajang. Seorang misionaris, kesulitan belajar bahasa, sakit-sakitan dengan sakit tropis, sedang berjuang penyesuaian diri dengan cuaca panas yang sering membuat saya merasa depresi tanpa tahu kapan ini semua akan berubah. Sekitar 1.600 km di Jawa Timur, seorang putri dari WEC Amerika bernama MG telah tinggal selama 2 tahun di badan misi yang bekerja sama dengan WEC. Setiap tahun, badan misi ini mengutus tim penginjilan ke beberapa tempat di Indonesia, termasuk ke Tanjung Enim dan ke Serawai di Sumatera bagian selatan, di mana pernah terjadi kebangunan rohani. Banyak petobat baru yang meninggalkan agama lamanya. Staf yang mendampingi tim pelayanan ke Tanjung Enim waktu itu adalah MG. MG memimpin tim penginjilan ke Sumatera bagian selatan ini dengan dibantu oleh Bapak CH. Tim ini telah melewati perjalanan selama 3 hari dari Jawa Timur dengan kereta api, bus, kemudian dengan kapal feri melewati Selat Sunda, lalu dengan kereta api kelas 3 ke Prabu Muli, Sumatera Selatan, di mana saya sedang menunggu dengan mobil jeep, Land Rover, milik WEC, dan truk untuk mengangkut barang-barang tim. Mereka tiba pada malam hari, kelelahan dan kotor karena tidak mandi selama 3 hari perjalanan. Mereka sungguh membutuhkan mandi dan ganti pakaian bersih. Kami tidak mengharapkan pertemuan antara saya dengan MG, tetapi Tuhan sudah mengaturnya. Malam itu, jalan sungguh gelap gulita, kecuali penerangan dari lampu mobil kami. Setelah beberapa saat, MG kemudian bertanya, "Di mana desa-desanya? Saya tidak melihat ada orang sejak tadi." Saya menjawabnya, "Kita sedang melewati jalanan daerah Pertamina yang lebih baik, bukan dengan jalan umum yang banyak bampinya," jawabku dengan jujur.